1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, kita melihat apa yang terjadi dengan Yesus sejak dia ada di dunia ini, sejak di dalam kandungan seorang perawan Maria, sampai kepada usia remaja, sampai kepada usia dewasa. Dan sampai kepada saat ia tersalib, mati dan bangkit dan naik ke surga. Semua perjalanan Yesus itu, semua yang Yesus lakukan itu, dan semua perbuatan-perbuatan yang Yesus telah lakukan itu, sudah sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam kitab suci. Jadi, kitab suci telah mencatat lebih dulu tentang masa-masa yang akan datang mengenai Mesias. Kitab suci telah mencatat lebih dahulu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang akan terlaksana, dan bagaimana terlaksananya. Semuanya itu telah juga dicatat dalam kitab suci. Nah, kita di sini mau menegaskan hal yang penting di sini. Yang pentingnya adalah satu, bahwa Kristus memang telah mati karena dosa-dosa kita. Hal yang penting juga adalah bahwa itu sesuai dengan kitab suci. Nah, jikalau saya membawa ini kepada soal gereja, soal pelayanan, soal hamba Tuhan, soal menjadi pemimpin jemaat, soal menjadi pemimpin komunitas besar gereja, sesungguhnya segala sesuatunya itu ketika kita menempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan, maka keadaan kita, predikat kita, gelar kita sebagai hamba Tuhan itu wajib seharusnya sesuai dengan kitab suci mengenai hamba Tuhan. Ketika kita berbicara soal gereja, maka gereja bagaimana kita mengelolanya, gereja bagaimana kita menampilkan program kerjanya, kegiatannya, aktivitasnya, layanan-layanannya, seharusnya dan wajib untuk sesuai dengan bagaimana seharusnya gereja menurut kitab suci. Bagaimana seharusnya jemaat menurut kitab suci, bagaimana seharusnya hamba Tuhan menurut kitab suci, bagaimana seharusnya sesama hamba Tuhan menurut kitab suci, bagaimana seharusnya uang menurut kitab suci, bagaimana seharusnya uang diberikan menurut kitab suci, bagaimana seharusnya uang digunakan menurut kitab suci, bagaimana seharusnya kita mengumpulkan uang, memberi uang, menerima dan memberi uang menurut kitab suci. Alkitab mencatat, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semua pergerakan dan tindakan-tindakan rohani itu sudah ada pedomannya di dalam kitab suci. Jadi sesungguhnya seorang hamba Tuhan tidak membuat pedomannya sendiri bagaimana dia seorang hamba Tuhan. Suatu gereja seharusnya tidak membuat pedoman sendiri tentang gereja itu mengenai bagaimana seharusnya gereja. Sudah ditetapkan di dalam Alkitab. Saudara boleh periksa bagaimana cara memberikan persembahan, sudah ditulis di dalam Alkitab. Bagaimana cara dan syarat melayani Tuhan, sudah ditulis menurut Alkitab. Bagaimana kita mempercayai mujizat besar terjadi, sudah tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana seorang nabi yang benar-benar nabi, sudah ditulis di dalam Alkitab. Sejak zaman Musa. Saudara-saudara, sekarang yang terjadi di dalam dunia yang disebut-sebut pelayanan kerohanian, pelayanan menuju sorga, pelayanan menuju jemaat yang kuat, pelayanan menuju mencari jiwa berlaksa-laksa. Semua keinginan dan program-program itu memang kita menganggapnya dan mendukungnya memang baik. Tetapi selalu itu tidak benar ketika tidak sesuai dengan kitab suci. Bagaimana kita menjadi jemaat juga harus tidak di dalam pikiran bagaimana orang terbuang pada masa dahulu. Di mana pada masa dahulu orang banyak terpengaruh keluar dari kebenaran firman Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran palsu itu. Tetapi di dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa saatnya kita menerima kebenaran itu sesuai dengan ajaran dari Yesus yang diteruskan juga oleh para rasul-rasul itu. Dan ajaran dari para rasul-rasul itu tidak bisa melewati batas, melewati patokan. Ajaran dari para rasul itu tidak boleh melewati patokan-patokan yang telah ditetapkan di dalam kitab suci. Dan prakteknya kita melihat ketika Yesus mengajar, para rasul itu memperhatikan dengan saksama ajaran Yesus itu.
lalu mereka mempraktikkannya. Mereka mempraktekkannya, termasuk soal baptisan, termasuk bagaimana berdoa untuk menyembuhkan, termasuk bagaimana melaksanakan perjamuan malam, termasuk bagaimana melaksanakan penginjilan, termasuk bagaimana melaksanakan pengumpulan uang, termasuk bagaimana cara mengumpulkan uang, termasuk cara bagaimana menerima uang, termasuk cara bagaimana membagi uang. Nah, sekarang timbul pertanyaan-pertanyaan untuk kita adalah, apakah gereja sekarang ini sedang mengimplementasikan? Apakah gereja sekarang ini sedang mengimplementasikan pedoman-pedoman yang telah ada di dalam kitab suci? Karena apa? Sedangkan hal Yesus mau mati, mau berkorban, mau menghapus dosa kita, itu terikat dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, sekarang ketika kita mau terikat pada keselamatan yang Yesus berikan itu, pastilah seharusnya kita sesuai dengan ajaran, teladan, praktek yang telah terjadi di dalam sampel, di dalam contoh yang telah dilakukan para orang-orang kudus seperti dicatatkan dalam kitab suci. Saudara-saudara, para eporus, para pendeta-pendeta, para pengurus daerah, semua kita yang mengatakan bahwa kita sedang membuat suatu instansi yang membawa orang menuju kerajaan Allah. Apakah kita sudah meletakkan dasar-dasarnya dengan implementasi yang sesuai dengan kitab suci? Betulkah uang yang engkau kumpulkan di dalam gerejamu memang sesuai pembagiannya dengan kitab suci? Atau maaf, apakah uang dari gereja-gereja yang kita kumpul itu hanya untuk kekayaan sedikit orang dan yang merupakan pemberian dari banyak orang? Mungkin, dan saya melihat di gereja-gereja saudara sedang terjadi pengumpulan uang oleh banyak orang, pengumpulan uang untuk orang-orang yang punya uang, dan yang mengumpul adalah orang-orang yang minim uang. Bagaimana itu? Saudara-saudara, eporus-eporus, buka matamu, buka otakmu. Para pemimpin-pemimpin gereja, buka otak, buka mata, buka hati. Bagaimana saudara mengelola uang yang saudara kumpulkan? Jemaat-jemaat, bagaimana saudara mengelola uang yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah kita mungkin karena akan tenar nama kita di sebuah tempat, maka kita memberi banyak? Karena akan diumumkan bahwa kita memberi 5 juta, 100 juta, maka kita memberikannya. Tetapi saudaramu yang susah, pendeta yang masih minim fasilitas gereja, masih minim kehidupan pelayanannya, mungkin saudara merasa terlalu banyak memberikan 10.000. Itulah ketidakadilan bahkan di dalam kekristenan, di dalam dunia yang sedang Yesus mau berantas. Ada banyak orang menjadi terkesan pemurah dan dermawan, tetapi sesungguhnya bukan di dalam keadaan ketulusan. Maka sangat banyak pendeta mengeluarkan uang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Dia memberikan persepuluhan ke pengurus pusat bisa mencapai 10 juta. Tetapi jemaatnya yang masih mengontrak, yang masih mencari barang-barang butut, dia tidak pernah kasih. Malah dia mengatakan, berikan persepuluhanmu supaya engkau tidak tetap miskin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya tidak sedang menghakimi orang per orang. Saya tidak sedang menghakimi instansi per instansi. Tetapi dengan jelas, karena Yesus berkata, jikalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak masuk di dalam kerajaan sorga. Itu artinya, ketika kita melaksanakan pelayanan itu, meskipun itu pelayanan 24 jam satu hari, tapi kalau itu tidak lebih jujur, tidak lebih suci, tidak lebih fair, tidak lebih adil, tidak lebih mengandung kepentingan Tuhan di dalam Alkitab, kita tidak sedang berada di dalam kerajaan Allah. Kita ada di luar itu. Kita ada di dalam kerajaan setan. Kita bisa mendirikan gereja. Kita bisa beragama. Kita bisa melayani. Kita bisa berkhotbah. Kita bisa berceramah. Dengan sepintar-pintarnya dipuji-puji dan diakui oleh manusia. Akan tetapi, apabila semuanya itu tidak sesuai dengan doktrin kitab suci, tidak sesuai dengan level kejujuran, level kesucian, level keadilan, level apa yang disebut ketulusan dari hati nurani yang paling murni. Apabila kita di dalam posisi yang tidak sesuai dengan kitab suci, kita hanya sedang bekerja untuk kemuliaan setan. Saya ingatkan, termasuk diri saya, mari kita saling mengingatkan. Apakah gereja kita sedang melakukan
Segala sesuatunya itu sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, jemaat-jemaat sekalian, saya mau mengajarkan kepada saudara, kelolalah uangmu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk orang-orang yang tamak, bukan untuk orang-orang yang mau memperkaya diri. Kalau gerejamu ternyata tidak membagikan keuangan gereja, termasuk kepada orang-orang yang susah, termasuk kepada orang-orang yang tidak sanggup bekerja. Jikalau persentase dari keuangan gerejamu hanya untuk kepentingan pendeta dan keluarga pendeta, tinggalkan pendetamu. Kalau keuangan gerejamu hanya dipakai oleh segelintir orang yang sudah memiliki, tetapi tidak pernah menyentuh orang yang mengalami musibah dan tidak memiliki, tinggalkan gerejamu, itu gereja setan. Karena tidak sedang melaksanakan kebenaran sesuai dengan kitab suci. Mereka berkhotbah, mereka menasihati, mereka berdoa, mereka berceramah, mereka buat KKR, tetapi mereka melakukannya tidak sesuai dengan kitab suci. Itu adalah proyek pekerjaan setan. Hanya membuat orang ternina-bobokan, seolah-olah mereka sudah menjumpai Tuhan, seolah-olah mereka sudah berada di dalam sebuah pelayanan yang benar, seolah-olah mereka sudah berada di dalam sebuah ibadah yang benar. Padahal semuanya hanya merupakan kehendak dan perbuatan manusia untuk kepentingan manusia. Saudara-saudara, saatnya Tuhan sedang akan melucuti gereja-gereja yang najis. Bukan harus dia berzina. Gereja-gereja yang kotor, bukan karena gerejanya tidak penuh dengan kualitas modernisasi yang elit, tetapi semuanya adalah persoalan karakter apa yang sedang bergelimang di dalam gereja itu. Inilah saatnya saudara-saudara, gereja ini dirubah. Organisasi-organisasi gereja, kalau memang jemaatmu dan pendetamu mau masuk surga, organisasi-organisasi gereja dan jemaatnya, kalau kita memang betul-betul mau masuk di dalam kerajaan Allah, laksanakan semuanya sesuai dengan kitab suci. Bukan hanya berkhotbah sesuai dengan kitab suci, bukan hanya memakai baju dan jas dan jubah mencari muatan kitab sucinya. Bagaimana harus punya pakaian menurut kitab suci. Sementara cara menggunakan uang tidak engkau sesuaikan bagaimana kitab suci mengatakannya, menunjukkannya di dalam perjalanan gereja perjanjian baru. Gereja perjanjian baru mengajarkan bahwa semua mereka tidak berkekurangan. Tidak ada hamba Tuhan yang punya kuda, sementara jemaat hanya punya kucing. Tetapi yang benar, mereka semua berkecukupan dan tidak ada sesuatu yang kurang atau suatu kesenjangan di dalam hubungan mereka. Tidak ada kesenjangan yang diciptakan oleh manusia terjadi di sana. Saudara-saudara, saya ingin jemaat semua dengarkan ini. Semua pendengar yang mendengarkan audio ini, jikalau ternyata keuangan gerejamu hanyalah untuk kepentingan pendeta-pendeta dan pejabat-pejabat gerejamu, tinggalkan gerejamu dan berdoa untuk engkau jumpa dengan sebuah gereja yang mengelola gereja itu dengan berteguh upaya melaksanakan semua pelayanan itu sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara sekalian, apabila kita belajar sesuai dengan kitab suci, berdoa sesuai dengan kitab suci, memberi sesuai dengan kitab suci, membagi sesuai dengan kitab suci, melaksanakan semuanya itu sudah ada sesuai dengan pedoman kitab suci. Dengan begitu, kita ada di dalam sistem kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, termasuk bagaimana cara menerima pertolongan Tuhan, termasuk caranya bagaimana berdoa, termasuk caranya bagaimana kita sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Caranya hanya ada sesuai dengan kitab suci. Kita tidak bisa membuat cara kita sendiri tentang pelayanan. Kita tidak bisa membuat pedoman tersendiri soal keuangan untuk sebuah pelayanan. Sudah ada patokannya di dalam kitab suci. Saudara-saudaraku, mengapa terlalu banyak organisasi gereja? Persoalannya bukan karena banyaknya, tetapi persoalannya adalah ketika manusia mau membuat sesuai dengan seleranya. Dan sekarang tiba saatnya Bapak Ibu, kita mencari Tuhan sesuai dengan bagaimana Tuhan menghendakinya. Sesuai dengan kitab suci berketetapan. Sesuai dengan kitab suci menunjukkan kepada kita. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, Rohnya akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran yang sesuai dengan kitab suci. Tidak ada lagi kebenaran baru. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihatlah saudara-saudara kami pendengar-pendengar ini, para pendeta yang menyaksikan khotbah ini, para eporus yang menyaksikan khotbah ini, yang merasa dirinya sudah besar, yang sombong dan sebagainya. Kasihanilah mereka, pulihkan keangkuhan dan kearoganan mereka. Selamatkanlah jemaat yang sedang tertipu di dalam gereja-gereja yang bertuhankan uang. Tolonglah kami semua Tuhan, termasuk hamba-Mu ini. Jikalau ada sebuah perbuatan sifat tabiat yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kirim hamba-Mu untuk
menjelaskan firman-Mu untuk hamba-Mu ini, mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-hamba-Mu. Dan tegurlah saya pribadi sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hamba-Mu bisa melaksanakan firman-Mu. Juga dengan jemaat-jemaat yang masih mencari gereja dengan mencari identitasnya sendiri untuk mengangkat harkatnya. Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan pertemukan dengan hamba-hamba-Mu yang benar. Bukan gereja yang bersekongkol dengan kepentingan dunia, tetapi berjumpa dengan sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh digerakkan dan dikerjakan oleh Roh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamahlah gereja-gereja sekarang, organisasi-organisasi gereja Tuhan. Jamah dan sadarkan. Saya tidak sedang berdoa Tuhan untuk besarnya pelayanan hamba-Mu, untuk populer dan sebagainya. Tetapi biarlah firman-Mu mencapai seluruh hati dan pikiran gereja-gereja. Dan bangkitkan hamba-hamba-Mu yang lainnya di mana-mana. Sesuai dengan kitab suci di dalam Kisah Para Rasul. Bahwa Roh-Mu Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu. Pakailah kami sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu yang mengajarkan firman-Mu sesuai dengan kitab suci. Pakailah hamba-hamba-Mu yang membawa jemaat mengalami pemulihan iman, pemulihan pikiran, pemulihan karakter, pemulihan perkara-perkara kerohaniannya, supaya sungguh-sungguh tidak sedang berada di jalan yang salah, di gereja yang salah, di dalam pimpinan pendeta yang salah, tetapi supaya kami semua sungguh-sungguh menemukan Yesus yang sejati melalui hamba-hamba-Mu yang melayani sesuai dengan kesejatian Injil dan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang sedang mengalami keadaan buruk, apapun keadaan mereka, Tuhan tolong. Sekarang ada rumah tangga yang sedang mengalami rintangan berat di dalam kerukunan, di dalam kebersamaan. Karena ada pihak ketiga. Tuhan Yesus, kalau yang hamba-Mu lihat ini benar adanya, tolonglah mereka. Tolonglah mereka yang sedang berada di Bekasi Tuhan. Mereka yang sedang mengalami serangan-serangan pekerjaan setan, roh-roh zina, roh-roh yang mendatangkan segala kepahitan, kebencian, yang sedang menstimulasi banyak orang untuk memiliki sifat keras hati. Di daerah Bekasi, di daerah Pekanbaru, Bengkulu, bahkan Api-Api, Tuhan tolong. Tuhan tolong di semua tempat. Tuhan tolong gereja-gereja. Tuhan tolong gereja-gereja yang sedang sibuk mentolerir dosa dan ketidakadilan. Haleluya. Khusus kepada pemimpin-pemimpin gereja, ketua-ketua umum, Tuhan Yesus, perjumpakan hamba-Mu dengan mereka dengan cara-Mu sendiri. Kalau memang hamba-Mu yang membutuhkan bimbingan mereka, biarlah hamba-Mu menerima kehendak-Mu. Kalau memang Engkau menghendaki hamba-Mu memberitakan firman dan teguran kepada para pemimpin-pemimpin gereja di seluruh dunia, tolonglah hamba-Mu untuk itu. Dan jikalau Engkau tidak akan memakai hamba-Mu untuk itu, saya berdoa, Engkau pakai siapa saja untuk memulihkan gereja-Mu, mengembalikan gereja-Mu sesuai dengan maksud Yesus Kristus kepala gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangkitkan orang-orang awam untuk memulihkan gereja. Dan sadarkan para pejabat-pejabat gereja untuk eksodus dari kepentingan diri mereka sendiri. Roh Kudus tolong kami. Melalui Roh Kudus, Yesus jamah kami semua. Sekarang Tuhan, pimpin kami dan kuasai hati kami. Haleluya. Apabila ada yang salah di dalam penyampaian firman-Mu ini ya Tuhan, dari mulut hamba-Mu, atau suatu level emosi yang tidak sesuai kehendak-Mu, tunjukkan dengan Roh-Mu. Dan mereka yang mendengarkan, kuasai kami. Berikan nurani yang baik Tuhan. Berikan nurani yang baik. Berikan kasih-Mu bagi kami. Kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.